Selamat datang di kelas Ibu Nora. Hari ini kita akan membahas tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 2 bahasa Indonesia, IPA dan SBDP. Yang pertama kita akan membahas bahasa Indonesia yaitu mengenai kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung pertanyaan kepada pihak lain guna memperoleh jawaban. Ciri-ciri kata tanya yaitu 1. Kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. 2. Kata tanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. 3. Seringkali ditambah dengan imbuhan sufiks ka. Apakah, siapakah, di manakah. Jenis kata tanya yaitu yang pertama, kata tanya apa, berfungsi untuk menanyakan benda atau suatu keadaan atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. 2. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawabannya adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat suatu hal yang ditanyakan. 3. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu kejadian terjadi sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, dan bulan. Yang keempat, kata tanya mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Jawabannya adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa, kejadian, lokasi yang dituju, dan tempat sedang dipakai atau yang telah didatangi. Yang kelima, kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawabannya biasanya berupa penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian kata karena dan sebab. Yang keenam, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Jawabannya merupakan tentang keadaan, cara, atau proses terhadap suatu hal yang ditanyakan. Kalian sudah tahu apa itu kata tanya. Sekarang, ayo baca teks yang ada di bukumu, lalu buatlah kalimat tanya dan jawabannya pada tabel yang tersedia. Kemudian kita masuk pembelajaran IPA, organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia terdiri dari 7. Yang pertama rongga hidung, kedua faring, ketiga laring, keempat trakea, kelima bronkus, keenam bronkiolus, dan ketujuh alveolus. Sistem pernapasan pada manusia yaitu hidung merupakan tempat masuknya udara dan menyaring udara. Faring merupakan persimpangan antara salur pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Laring terdapat di bagian belakang faring. Trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Bronkus percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkiolus percabangan dari bronkus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekarang kita masuk cara bernafas pada manusia. Bernapas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air lewat pernapasan kita.
Melalui lubang hidung, udara masuk ke dalam tubuh kita. Bisa juga udara keluar masuk dari mulut, lalu hidung langsung terhubung ke tenggorokan melewati faring, kemudian ke laring, menghubungkan hidung dan juga trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Selanjutnya, bronkus menuju cabang bronkus yaitu bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Begitulah seterusnya proses pernapasan pada manusia. Selanjutnya, kerjakan tugas kelompok tentang organ pernapasan manusia yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran SBDP tentang tangga nada mayor. Tangga nada mayor atau skala mayor akan memberi lagu kesan lebih ceria, riang dan bersemangat. Ciri-cirinya biasanya lagu akan memberi kesan riang dan gembira. Kedua, nada dari lagu biasanya mencerminkan rasa semangat. Mempunyai interval nada dari tangga nada mayor adalah 1-1, 1/2, 1-1-1, 1/2. Menghasilkan melodi yang bersifat mayor kuat. Tangga nada ini dapat diawali dengan nada sol, mi, atau do. Lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Seringkali ditemukan dalam lagu-lagu perjuangan atau nasional dan lagu daerah. Yang terakhir, melodi dan notnya digunakan pada semua chord mayor yang ada pada alat musik. Sekarang kita lihat contoh dari tangga nada mayor, yaitu berupa lagu Hari Merdeka. Mari kita lihat notnya dan kita lafalkan bersama-sama. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih.